Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 11 semester 1. Di materi yang ke-15 ini kita akan membahas tentang pemanasan global dan dampaknya. Mari kita simak bersama-sama. Pengertian pemanasan global atau global warming banyak didefinisikan para ahli di mana proses, penyebab, dampak atau akibat dan cara mengatasi merupakan hal yang paling penting dalam kajian seputar pemanasan global. Kita semua tahu dampaknya sangat membahayakan bagi kesehatan bumi kita dan tentu berdampak bagi seluruh penghuni bumi. Pertama-tama mari kita membahas pengertian pemanasan global. Secara umum, pemanasan global atau global warming adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Menurut berbagai penelitian, pada saat ini suhu di permukaan bumi sudah menunjukkan peningkatan yang sangat drastis, yaitu sekitar 0,6 derajat Celcius yang terjadi dalam 1 abad terakhir. Peningkatan yang terbilang dan terlihat kecil, namun dampak pemanasan global sangat besar bagi bumi dan kehidupan di bumi. Dalam gejala-gejala atau tanda-tanda terjadinya pemanasan global dapat kita amati dan rasakan. Gejala-gejala pemanasan global adalah pergantian musim yang sulit kita prediksi, sering terjadinya angin puting beliung, terumbu karang yang memutih, dan banjir, serta kekeringan di wilayah yang tidak biasa mengalaminya. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapat mengenai penyebab atau faktor-faktor terjadinya pemanasan global. Menurut para ahli, bahwa pemanasan permukaan bumi terjadi karena meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer yang merangkap panas. Tidak hanya itu, ada banyak lagi penyebab terjadinya pemanasan global yang perlu kita ketahui dalam memperbaiki dan menanggulangi hal tersebut. Penyebab pemanasan global adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses atmosfer menghangatkan planet. Efek rumah kaca terjadi akibat panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi terperangkap oleh gas-gas di atmosfer, sehingga tidak dapat diteruskan ke luar angkasa, melainkan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Efek rumah kaca memiliki manfaat bagi makhluk hidup di bumi. Namun, jika berlebihan berbahaya kehidupan di bumi karena dapat mempengaruhi dan mengganggu iklim. Yang kedua, meningkatnya gas rumah kaca. Gas-gas memiliki sifat yang merangkap panas sehingga panas yang terpantul dari permukaan bumi tidak dapat diteruskan ke cahaya akibat dari gas tersebut. Gas-gas tersebut adalah gas rumah kaca. Gas yang paling berperan adalah karbon dioksida atau CO2. Penyebab meningkatnya karbon dioksida adalah pembakaran bahan bakar batu bara, pembakaran minyak bumi, dan pembakaran gas alam. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC atau chlorofluorokarbon adalah bahan kimia yang digabungkan menjadi sebuah bahan untuk memproduksi peralatan, terkhusus pada peralatan rumah tangga. CFC terdapat pada kulkas dan AC. Yang keempat, polusi kendaraan berbahan bakar bensin. Kendaraan memberikan penyebab terbesar dalam terjadinya pemanasan global. Polusi yang dihasilkan kendaraan berbahan bakar bensin seperti motor, mobil, dan kendaraan lainnya di mana dari hasil pembuangannya menghasilkan gas karbon dioksida yang berlebihan. Gas karbon dioksida merupakan penyebab utama terjadinya pemanasan global karena karbon dioksida adalah gas yang memperangkap panas sehingga tidak dapat keluar ke angkasa. Yang kelima, polusi metana oleh pertanian, perkebunan, dan peternakan.
Gas metana menempati urutan kedua sebagai penyebab utama terjadinya pemanasan global. Gas metana dapat berasal dari bahan-bahan organik yang kekurangan oksigen dari hasil pemecahan bakteri seperti di persawahan, sedangkan pada peternakan seperti usus hewan ternak, meningkatnya produksi hewan ternak, maka meningkatnya pula gas metana yang dilepaskan ke permukaan bumi. Selanjutnya yang keenam, pengerusakan hutan. Hutan berfungsi dalam menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jika hutan rusak akibat dari penebangan dan pembakaran, maka yang terjadi adalah jumlah karbon dioksida yang diserap oleh hutan sedikit dan semakin banyak karbon yang berkumpul di atmosfer yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Selanjutnya yang ketujuh, pemborosan energi listrik. Energi listrik sebagian besar kita gunakan adalah hasil pembakaran dari pembakaran minyak bumi dan batu bara, di mana hasil pembakaran tersebut menghasilkan karbon dioksida. Yang kedelapan, populasi kendaraan yang terus meningkat. Meningkatnya jumlah kendaraan, maka karbon dioksida pun yang dihasilkan dari kendaraan tersebut akan bertambah banyak dan tentu saja menimbulkan pemanasan global. Yang kesembilan, pembakaran sampah secara berlebihan. Pembakaran sampah berlebihan yang dilakukan secara massal akan menyebabkan terjadinya pemanasan global karena dari hasil pembakaran sampah tersebut adalah gas metana yang dapat memerangkap panas. Pemanasan global mempunyai dampak atau akibat yang sangat luas yang tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan di bumi, terutama kehidupan manusia. Dampak pemanasan global adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunung-gunung es akan mencair. Kemudian yang kedua, curah hujan akan meningkat dan badai akan sering terjadi. Yang ketiga, air tanah cepat menguap yang akan menyebabkan kekeringan. Kemudian yang keempat, angin akan bertiup lebih kencang dengan pola yang berbeda-beda yang dapat membentuk angin puting beliung. Yang kelima, cuaca menjadi sulit diprediksi dan lebih ekstrim, baik itu hujan ekstrim atau kekeringan ekstrim. Kemudian yang keenam, kenaikan permukaan laut yang sangat banyak akan menyebabkan tsunami, banjir, dan pulau-pulau akan tenggelam. Selanjutnya yang ketujuh, menyebabkan kekeringan di wilayah pertanian sehingga tanaman akan rusak. Yang kedelapan, dapat mengakibatkan gagal panen akibat dari cuaca yang ekstrim dengan terjadi banjir yang mengakibatkan tanaman pertanian akan terendam. Yang kesembilan, meningkatnya hama pangan akibat dari perubahan iklim. Yang kesepuluh, populasi hewan dan tumbuhan akan menurun. Yang ke-11, meluasnya berbagai penyakit yang dapat menyerang manusia seperti DBD dan malaria. Yang ke-12, meningkatnya kasus orang meninggal akibat dari cuaca yang panas seperti jantung, stroke, dehidrasi, dan stres. Apa yang dapat kita lakukan dalam mengatasi atau mengurangi pemanasan global atau global warming? Yang pertama, mengurangi pemakaian bahan yang dapat memicu gas rumah kaca. Seperti yang pertama, mengurangi pemakaian spray, yaitu parfum, pengharum ruangan, dan obat nyamuk. Kemudian yang kedua, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor atau mengurangi gas emisi pada kendaraan bermotor. Kemudian tidak merokok, dan yang keempat, mengurangi kegiatan pembakaran, yaitu berupa pembakaran sampah dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, melakukan kegiatan cinta lingkungan. Ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menanam pohon yang banyak menyerap CO2 seperti biola cantik, tali pecut, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menanam pohon yang banyak mengikat air seperti pohon manggis. Kemudian yang ketiga, mengadakan kegiatan bakti sosial seperti turut melakukan penghijauan di lahan gundul. Dan yang keempat, membuat taman di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang ketiga, menghemat energi dengan cara yang pertama, menghemat pemakaian listrik seperti mematikan lampu jika tidak dipakai. Kemudian yang kedua, mempelopori penggunaan energi alternatif seperti penggunaan energi matahari, energi angin, dan energi air. Selanjutnya yang keempat,
kita bisa mengolah sampah. Di antara yang bisa kita lakukan adalah yang pertama mengolah sampah organik menjadi pupuk, kemudian yang kedua mengolah sampah anorganik seperti plastik dan lainnya untuk dijadikan barang yang bisa dipakai kembali. Demikian tadi materi tentang pemanasan global atau global warming dan dampaknya. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa meningkatkan pencegahan terjadinya pemanasan global di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.